Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,22% ke angka 7064. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti yang menganalisa satu emiten yang 2 hari terakhir terpantau terkoreksi. Dan di video ini juga saya akan menganalisa saham cuan dan cara teknikal juga saat ini masih uptrend, tapi ternyata terkoreksi juga karena masuk pengawasan dari BI atau terkena UMA. Bagaimana potensi saham cuan ke depannya, apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan update pergerakan dari saham cuan yang hari ini terpantau turun 5% lebih ke harga 13.100. Jika kita perhatikan di grafik, cuan saat ini sebenarnya trennya masih bergerak tren. Penurunan hari ini sebenarnya wajar karena sudah naik sangat tinggi. Tapi karena kalau pemberitaan bahwa ternyata saham cuan terkena UMA atau terkena pengawasan dari BI, mungkin banyak investor yang khawatir cuan ada potensi untuk kena suspend. Sehingga pada hari ini turun 5%, dan jika kita perhatikan broker summary, asing hari ini terpantau distribusi, tapi distribusi ini masih kecil jika kita bandingkan dengan akumulasi yang terus dilakukan dalam beberapa minggu terakhir. Tapi jika kita lihat broker summary, penurunan 5% lebih ini memang ada distribusi. Jadi ini harus kita perhatikan karena penurunan ini candle yang lumayan solid plus ada distribusi. Sehingga potensi cuan untuk lanjut turun menuju 12.000 menurut saya masih lumayan besar apabila besok masih UMA dan ada pengawasan dari BI. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham cuan dan ingin coba hold, menurut saya memang masih bisa hold, cuma harus perhatikan takutnya terkena suspend dari Bursa Efek Indonesia. Dan untuk harga aman saat ini bisa di 12.000. Selama cuan masih kuat di atas 12.000, secara teknikal ini belum ada tanda-tanda patah tren, masih ada potensi untuk sideways dan rebound kembali menuju harga 14.000. Tapi untuk teman-teman yang saat ini ingin coba entry saham cuan, lebih oke menurut saya wait and see dulu. Karena ingat, walaupun secara tren saat ini masih uptrend, penurunan hari ini ada distribusi plus ada sentimen negatif pengawasan ini. Jadi wait and see di sekitar harga 12.000, apabila tembus, maka cuan saya lihat ada potensi untuk menuju harga 10.000. Jadi paling aman wait and see daripada FOMO untuk mengejar di harga atas. Dan selanjutnya saya coba analisa saham TPIA yang secara teknikal memang tidak seoke saham cuan, karena jika kita bandingkan dengan saham-saham Barito Group, TPIA saat ini yang masih bergerak downtrend. Jadi brand masih uptrend, PTRO saat ini masih lanjut naik, BRPT saat ini sudah mulai bangkit, TPIA saat ini baru mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi walaupun hari ini naik 3%, bisa kita lihat candle tidak oke, sempat naik menyentuh harga 7.300, ternyata ini gagal break, dan kembali berada di bawah 7.000. Jadi candle hari maupun candle hijau menurut saya masih belum oke. Apalagi jika kita perhatikan di broker summary untuk kenaikan hari ini, bisa kita lihat asing memang hari ini masuk akumulasi, tapi satu minggu terakhir asing masih keluar, dan kenaikan hampir 3% ini terpantau malah ada distribusi. Jadi candle tidak begitu oke, plus ternyata ada distribusi, jadi secara teknikal saya lihat TPA masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk kembali turun menuju 6.500 jika terpantau ternyata besok masih gagal naik di atas 7.000. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya saham TPA harus pantau apakah besok berhasil menembus 7.000. Apabila kembali mencoba naik di atas 7.000 besok ternyata masih gagal dan malah kembali melemah, hati-hati secara teknikal TPA masih downtrend, masih ada potensi untuk kembali turun mengetes support di 6.500 nih. Dan harus diperhatikan apabila 6.500 tembus, maka secara teknikal TPA akan lanjut downtrend dengan target penurunan berikutnya di harga 6.000. Jadi TPA walaupun hari ini naik, menurut saya masih harus hati-hati apabila teman-teman saat ini ingin coba entry saham TPA. Selanjutnya saya coba analisa juga saham Adro. Adro hari ini kembali terkoreksi turun 2% lebih ke harga 2.340. Secara teknikal bisa kita lihat Adro trennya masih downtrend. Saat ini masih gagal naik di atas 2.500. Beberapa kali mencoba naik di atas 2.500, Adro selalu gagal. Dan saat ini berpotensi untuk kembali turun menuju support 2.300 sampai harga 2.200. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham Adro, bisa kita lihat di sini asing masih terus keluar dengan jumlah lumayan besar. Penurunan 2% lebih ini juga terpantau masih ada distribusi. Jadi Adro masih belum begitu oke untuk coba entry, dan secara teknikal masih ada potensi sana untuk mengetes 2.300 sampai 2.200. Jadi wait and see di zona ini, apabila mau coba spekulatif buy, lihat apakah Adro berhasil bertahan dari zona 2.200 sampai 2.300.
Apabila masih gagal bertahan, hati-hati. Saya lihat Arthur berpotensi menuju support psikologisnya di harga 2000. Oke, selanjutnya saya coba update juga pergerakan dari saham ASI. ASI hari ini naik 2% lebih ke harga 4.930. Secara teknikal ASI memang saya juga masih belum oke. Masih gagal naik mengetes 5.000 dan di atas 5.000 masih ada resisten EMA 50-150. Dan saat ini jika kita lihat ICE masih mencoba untuk bertahan di harga 4.880. Walaupun memang kemarin sempat mendekati harga 4.800. Dan jika kita perhatikan di candle untuk saham ASI, asing hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar. Tapi dalam 1 minggu terakhir asing masih keluar dan di broker saham ini terpantau kenaikan hari ini masih ada akumulasi. Sehingga saya lihat ASI masih ada potensi untuk kembali bangkit untuk mengetes harga 5.000 sampai garis EMA 150 di 5.025. Apabila teman-teman ingin coba spekulatif buying, bisa lebih oke dan tunggu kembali di sekitar 4.850 sampai 4.880 untuk target entry-nya dan jadikan 5.000 sampai garis EMA 150 untuk target swing atau target take profit. Karena memang masih ada potensi untuk mengetes, tapi potensi untuk break masih kecil karena saat ini masih belum terpantau ada akumulasi besar. Ya, secara teknikal apabila masih gagal break 5.000, secara teknikal masih akan sideways dan masih ada potensi untuk kembali melemah ke 4.850 sampai 4.800. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.